Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dapat melewati bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, berkah, dan maghfirahnya kepada kita. Akhirnya semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang takwa, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Saudara sekalian, hakikat kembali kepada fitrah adalah ketika manusia ini dapat mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi ketika manusia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Allah ingatkan, summa rodatnahu asfala safilin. Justru manusia itu akan turun dan rendah derajatnya. Selama 1 bulan menunaikan puasa memberikan salah satu dampak positif terhadap karakter manusia. Hakikat kembali kepada fitrah adalah yang pertama, mengokohkan kembali ketauhidan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatul la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah kita tanamkan kembali di dalam jiwa kita, sehingga kita tetap menjaga dan punya keyakinan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bito'ah. Iman itu akan bertambah kuat, bertambah kokoh karena taat, karena ibadah. Wayang bil maksiyah, dan iman itu akan larut luntur karena dosa dan maksiat. Yang kedua, hakikat Idul Fitri adalah menjaga ubudiyah kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Jadi mari kita teruskan sholat jamaah kita teruskan tilawah Quran kita teruskan di bulan Syawal silaturahim kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hakikat kembali kepada fitrah adalah kita menjaga akhlak yang terpuji, sifat nafi'un li ghairihi, suka menolong, jujur, amanah, istiqomah, ikhlas. Ini adalah sikap-sikap terpuji yang perlu kita jaga. Semua ini akan bisa terjaga ketika kita bisa menjaga fitrah kita. Saudara sekalian, ada wasiat ulama atau bini sepuh di tanah Jawa ini yang cukup menarik untuk kita renungkan. Le sirosuk menawa nemoni jaman edan eling-eling marang wasiat ingsun ning gung. Ning ora ning kene iki dununge urip manungsa tinitake dening kamurping dumadi. Nong ora nang kono iko dununge urip manungsa tinitake dening kamurping dewata. Nanging dununge urip iku ngeningake cipta mandeng pucuking krana nutupi babahan hawa sanga
manembah marang Kang Maha Agung. 4 ning nong ning gung ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, ning ora ning kene iki dununge urip manungsa tinitahake dening Kang Murbeng dumadi. Artinya dunia ini bukan tujuan, sebab memang Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, nong ora nong kono iko dununge urip manungsa tinitahake dening Kang Murbeng dumadi. Artinya hidup ini tidak sekedar hidup terus mati. Kalau hidup hanya sekedar terus mati, orang tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, apatis, tidak punya cita-cita. Sehingga yang ketiga dan keempat, nanging dununge urip iku ngeningake cipta mandeng pucuking grana nutupi babahan hawa sanga manembah marang Kang Maha Agung. Yang ketiga, mandeng pucuking grana. Ini adalah orang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga membersihkan jiwa. Bagaimana ketika orang ini taat kepada Allah, membersihkan jiwa, di antaranya mengendalikan hawa nafsu. Nutupi babahan hawa songo ini bermakna menutup lubang badan yang 9. Mata 2, telinga 2, hidung 2. Nah, lubang-lubang ini bukan kita tutup dengan plaster, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, karena 9 lubang manusia ini akan menjadi pintu pahala, akan menjadi pintu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka itu akan menjadi pintu dosa dan pintu maksiat. Maka akhirnya nutupi babahan hawa songo manembah marang Kang Maha Agung, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita tetap menjaga komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan hawa nafsunya, menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengingatkan kepada kita, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati alan nasi zamanun himatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darodinuhum wa dananiruhum ulaika syarul khalqi la khalaqallahu lahum. Hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita akan datang satu zaman di mana besok manusia itu yang pertama himatuhum butunuhum, cita-citanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Wasarafuhum matahum, mereka berlomba-lomba untuk berebut materi. Bahkan kiblatuhum nisauhum, di akhir zaman itu nanti wanita akan bisa mengendalikan kaum laki-laki. Puncaknya adalah wadinuhum darodinuhum wadananiruhum. Ketika agama kalian adalah dinar, maksudnya adalah agama bisa dikalahkan dengan uang, agama bisa dikalahkan dengan dinar. Kalau sudah seperti itu, Rasulullah mengingatkan ulaika syarul khalqi la khalaqallahu lahum. Kalau demikian yang terjadi akan termasuk orang-orang atau makhluk yang jahat, orang-orang yang rendah. La khalaqallahu lahum, bahkan Allah tidak menganggap sebagai satu makhluk yang baik. Maka mari kita berusaha agar kita tetap menjadi khairul bariyah, bukan syarul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihah ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Demikian taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.